Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Gani Utama. Saya dari 11 TAB1. Saya absen 15. Di sini saya mau mempraktekkan dan mengerjakan mengganti oli dan mengganti filter oli. Sebelum kita melakukan pengerjaan, alangkah baiknya kita menggunakan helm safety untuk menghindari terbenturnya kepala ke barang-barang yang tidak diinginkan. Terus wear pack agar tidak terkena oli dan sepatu safety. Pertama mari kita mengecek olinya dulu apakah masih cocok atau pantas untuk dipakai. Oh, ternyata hitam. Mari kita membuka tutup tempat olinya agar cepat terkuras. Setelah itu kita menguras olinya. Sambil menunggu olinya terkuras, mari kita mengganti filter olinya juga. Setelah kita melepas filter oil, kita ganti dengan yang baru. Sebelum kita pasang, mari kita lumasi samping-sampingnya menggunakan oli. Kita menunggu ini agar pas pemasangan tidak meleset. Setelah oli terkuras, mari kita menutup bautnya. Habis kita menutup bautnya, kita mengganti dengan oli yang baru. Merek olinya adalah Pertamina Meditran SC High Perform Diesel Engine Oil. Ini api servis CF strip 4 per 5G. Kekentalannya 15W strip 40.
Mari kita ganti olinya. Get no. No, this one. Mari. Full. Setelah kita memasukkan oli barunya, mari kita cek terlebih dahulu. Oh, ternyata sudah mencapai angka fullnya. Setelah kita cek, mari kita menutup tempat olinya terlebih dahulu. Yang gua pakai. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelumas kendaraan termasuk oli mesin untuk mesin bensin dan oli diesel untuk mesin diesel, gear oil, grease dan lain-lain, minyak transmisi otomatis dan power starting juga sebagai pelumas komponen-komponen pada transmisi dan power steering. Tapi oli yang diutamakan untuk komponen-komponen sebagai minyak hidrolis akan dijelaskan dalam bagian minyak hidrolis, termasuk juga minyak rem. Umumnya pelumas kendaraan paling banyak dibuat dari minyak dasar dengan bermacam bahan tambahan aditif. Beberapa diantaranya disebut dari systemic base oli mesin. Perbedaan yang besar sekali antara oli mesin dan pelumas lainnya. Oli mesin menjadi kotor dengan adanya karbon, asam dan zat koloran lainnya dan pembakaran. Sebagai contoh, sulfurik acid dan hidrolik acid dibentuk dari hasil pembakaran bahan bakar yang harus dinetralisir. Bahan bakar yang tidak terbakar, kotoran dan karbon juga harus dilarutkan atau dibawa oleh oli mesin sehingga tidak mengumpul dalam mesin itu sendiri. Sifat utama dari oli mesin. Sifat utama dari oli mesin seperti dijelaskan berikut ini. Sebagai pelumas, bersifat pendingin, sebagai perapat, sebagai pembersih, sebagai penyerap tegangan. Sebagai pelumas, oli mesin melumasi permukaan metal yang bersinggungan dalam mesin dengan cara membentuk lapisan film oli. Lapisan oli film tersebut berfungsi mencegah kontak langsung antara permukaan metal dan membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim. Dan di situ ada gambarnya. Yang kedua, bersifat pendingin. Pembakaran menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi panas sekali. Hal ini akan menyebabkan keausan yang cepat bila tidak diturunkan temperaturnya. Untuk melakukan ini, oli mesin harus disirkulasi pada sekeliling komponen-komponen agar dapat menyerap panas dan mengeluarkan dari mesin. Yang ketiga, sebagai perapat, oli mesin bentuk semacam lapisan antara piston dan silinder. Ini berfungsi sebagai perapat sel yang dapat mencegah hilangnya tenaga mesin. Sebaliknya apabila ada kebocoran, maka gas campuran yang dikompresikan atau gas pembakaran akan menekan di sekeliling piston dan masuk ke dalam bak engkol dan ini berarti akan kehilangan tenaga. Yang keempat, sebagai pembersih. Kotoran lumpur akan mengendap dalam komponen-komponen mesin. Ini menambah pergesekan dan penyumbat saluran oli. Oli mesin akan membersihkan kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah tertimbun di dalam mesin. Yang kelima, sebagai penyerap tegangan. Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang beraksi pada komponen yang dilumasi serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam saat terjadinya gesekan-gesekan pada bagian-bagian yang saling bersinggungan.